Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam. Allah masih memberkahi kita di awal kehidupan kita, setelah matinya kita sementara itu dari tidur kita. Allah masih menanamkan iman di dalam dada-dada kita. Allah masih berkenan untuk berjumpa dengan kita. Allah masih berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Karena sungguh dengan iman, taufik dan hidayah itulah maka kita semua insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena kita di awal ini dengan melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang terjamin kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaha subuh fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Enak ya Bu ya? Utang ditanggung sama Allah, enak Bu tuh. Ya Pak ya? Kesehatan kita ditanggung, kehidupan kita ditanggung, rezeki kita semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah senantiasa memperbanyak puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, salam rindu, salam sayang sama-sama kita sampaikan kepada manusia agung junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh umatnya yang istiqomah dalam menapaki sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan informasi baru kemarin Pak. Pas salat Jumat diinformasikan teman-teman bahwa saya ngisi dialog fajar. Masya Allah, saya lagi banyak pesanan Pak. Makanya ini hari lagi bakar sate saya pun. Belum selesai, masih 100 tusuk lagi tadi, makanya saya tinggal. Iya. Itu Pak. Makanya kemarin teman-teman bilang masih itu. Ya udah Pak baca. Besok temanya sate sari aja, Masya Allah. Sate sari Bu. Tapi insya Allah sebagai Pesan kita. sebagai review untuk mengingatkan kita kembali, juga mengingatkan terutama kepada saya pribadi. Yang selama ini kita sudah sama-sama ngaji di Masjid Al-Mujahidin dan Masjid Darul Arqam. Sudah banyak ustadz-ustadz yang memberikan informasi-informasi kepada kita. Maka izinkan saya pada saat ini atau pada kesempatan ini untuk kita mereview kembali. Kita mereview kembali tentang apa yang paling mendasar diajarkan oleh ustadz-ustadz kita dan guru-guru kita, yaitu terkait dengan marifatullah atau tauhidullah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, kenapa kita penting
harus mempelajari ilmu tauhid atau marifatullah? Alasan yang pertama, Pak, nanti tatkala kita sudah masuk di liang kubur, tatkala sudah dibangunkan, didudukan kita, datang dua malaikat Munkar dan Nakir. Apa yang ditanya oleh mereka kepada kita? Man Rabbuka. Tauhid kita yang pertama ditanya. Malaikat nggak nanya fikih sholat kita. Malaikat nggak nanya tentang bagaimana infak zakat kita. Malaikat nggak bertanya bagaimana ada bertaubat ilmi. Nggak seperti itu. Tapi tauhid yang pertama ditanya oleh malaikat, man rabbuka. Alasan yang kedua, kalau kita membaca Al-Quran, mulai dibuka dengan suratul Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas, maka di situ terdapat tentang tauhidullah. Di dalam surat Al-Fatihah mulai dari ayat 1, kalau ada sebagian mengatakan bismillah masuk ayat 1, ada sebagian mengatakan bahwa alhamdulillahirabbil alamin masuk ayat 1. Kita ambil yang pertama, yang kedua, yaitu alhamdulillah. Tatkala alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah menunjukkan tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Tatkala maliki yaumiddin, ini ada yang memasukkan sebagai tauhid rububiyah, ada juga yang menyebutkan sebagai tauhid tersendiri, yaitu tauhid mulkiyah atau tauhid hukmiyah. Namun ulama sebagian besar tidak mencantumkan yang namanya tauhid hukmiyah. Jadi tauhid yang diperkenalkan, yang diajarkan kepada kita hanya 3. Dan tatkala kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah tauhid ubudiyah kita atau tauhid uluhiyah kita. Kita lihat dengan surat An-Nas. Tatkala dibuka dengan kalimat pertama ujungnya Rabbin Nas, itu kalian tauhid rububiyah. Malikin Nas, ilahin Nas. Bu, tauhid berasal dari kata wahidun, yang berarti satu, ditambah dengan ta'ziyadah. Ta'ziyadah bermakna ta'ziyadah litaukidillah, yaitu ta'ziyadah yang menegaskan, tak tambahan yang menegaskan bahwa itu hanyalah untuk dan khusus spesial. Jadi tauhid kalau kita artikan secara umum atau secara dasar adalah benar-benar mengsatukan, atau dengan kata lain esa. Makanya tidak dikatakan sebagai satu, karena kalau ada satu pasti ada dua, kalau ada dua pasti ada tiga. Tapi tatkala esa itu tidak berbilang. Kenapa begitu penting tauhid, Bu? Allah adalah zat yang maha pencemburu. Ibu aja cemburu nggak, Bu? Cemburu. Pengen juga cuman gue. Coba tanya sama suami ya, Bu ya, siapa yang paling cantik? Pengen gue. Yang pengen cintain cuman gue. Kalau ada laki mulai lirik mata kanan kiri, mulai cemburu di dalam hati kita. Apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid secara umum dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah atau disebut dengan tauhid penciptaan, kemudian tauhid uluhiyah atau ubudiyah, yaitu tauhid penghambaan, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Izin, Bu, kita belajar tentang tauhid. Apa sih makna Rabb? Apa itu tauhid rububiyah? Kalau tulisannya kecakapan
Bu ya. Kalau pegang ini pisau doang Bu biasanya Bu. Nggak bisa pegang pulpen. Jadi kalau tulisannya kurang jelas, harap maklum. Tauhid rububiyah secara bahasa atau secara etimologi itu berasal dari kata Arab. Rob, tatkala dia menyebutkan Arab, maka kalau dia berdiri sendiri, maka udah otomatis dia bermakna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rob atau Arab itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tatkala dia diidofakan kata Rob, tatkala diidofakan atau dinisbatkan kepada sesuatu, maka dia dibolehkan, tapi artinya akan berubah atau nisbatnya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh umpamanya Rabbul Bait itu pemilik rumah. Jadi orang yang mempunyai rumah disebut dengan Rabbul Bait atau Rabbud Dar, atau dengan kata lain Rabbul Ibil, pemilik unta. Ya Bu ya. Jadi kalau tatkala disebutkan segala sesuatu, kalau diidofakan kata Rabb itu bermakna secara umum adalah pemilik. Kemudian secara istilah Rabb itu atau rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan, kemudian kepemilikan, pemilik, kemudian yang mengatur alam semesta. Makanya tatkala dalam surat Al-Fatihah kalimat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Pujilah Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini dapat kita pahami makna Rabb. Makna Rabb itu dibagi menjadi 3. Yang pertama Khaliq, kemudian Tadbir, kemudian Al-Mulk. Khaliq berarti pencipta. Secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah huwal khalaqal kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Karena di dalam hadis pernah dinukil dari Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa tatkala di zaman azali, di awal-awal sebelumnya, zaman dahulu, awal pertama kali, Allah itu adalah zat yang cuma sendirian. Tidak ada siapa-siapa Bu. Kemudian Allah berfirman, aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah segala sesuatu. Maka tatkala diciptakan, terbentuklah namanya alam semesta. Jadi alam itu adalah makhluk, sementara Allah adalah Khaliq. Siapa saja yang menciptakan? Oh, kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai alam yang besar, alam kosmis, mulai yang namanya planet-planet, mulai yang namanya bintang, yang namanya matahari, bahkan sampai kita manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan secara lebih detail, begitu banyak ayat-ayatnya. Bahkan tatkala Allah menciptakan kita sebagai manusia, wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
bacalah, pelajari. Rabbikal ladzi khalaq, Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat pertama pun Allah menegaskan kepada kita untuk mengenal Allah sebagai Khaliq. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Semuanya Allah ciptakan untuk menunjukkan bahwa Allah adalah zat sebagai yang maha pencipta. Ya Bu ya? Pak, Allah menciptakan kita. Kemudian tadbir. Tadbir ini bermakna yang mengatur. Kalau yang mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa segala sesuatu itu telah tercantum di dalam kitabnya, yaitu kitab Lauhil Mahfuz, bahkan sampai sebelum kejadian selama 50.000 tahun. Masya Allah, artinya begitu panjang, semua sudah didetailkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu. Izin Bu, minum dulu Bu, haus Bu. Ya, minum Ustaz. Ini pas ya. Itulah. Masih panas ya buru-buru. Belum sempat minum kita nanti. Masya Allah. Ntar kiriman sini kan. Di buku dia aja mesti dipercaya. Iya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala sesuatu ini yang berada di sekitar kita adalah berupa alam, baik alam zahiriyah maupun alam gaib. Alam yang zahir, alam yang nyata, yang sekarang kita lihat, yang tampak dengan panca indera kita. Sementara alam gaib, Allah pun juga menciptakan yang gaib, mulai dari yang namanya malaikat, jin, surga, neraka, kubur. Itu adalah alam-alam gaib. Bagaimana kita tahu alam itu? Hanya Allah yang menjelaskan kepada kita. Sementara alam-alam nyata, kita pun juga belum semuanya kita ketahui. Alam kosmis, alam yang luas, alam yang besar, mulai dari planet, bintang, tatanan masa surya dan sebagainya. Begitu luasnya Bu. Galaksi kita yang namanya galaksi Bima Sakti aja baru salah satu dari begitu banyak gugusan bintang. Begitu banyak galaksi. Dalam satu galaksi Bima Sakti aja ada berapa ribuan bintang, berapa planet. Nah, terhitung Pak. Kan juga kita nggak pernah hitung. Kemudian alam mikroskopis, alam yang lebih kecil dari yang bahkan mungkin mata kita nggak pernah lihat. Yang namanya bakteri, amoeba, virus dan sebagainya nggak kelihatan, tapi nyata ada di sekitar kita. Bahkan kemarin tatkala COVID aja, makhluk Allah kecil Pak, virus doang. Heboh dunia begitu, geger dunia, tatanan kehidupan dunia begitu, jadi kacau banget. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara tudbilibul khathisa wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kamu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy.
yughsil lailan nahar yatlubu hathitha syamsa wal qamar wan nujum. Kemudian Allah mempergilirkan malam dan siang. Allah menjaga pergendaran matahari dan bulan dan bintang. Mereka itu semua berada dalam urusannya. Ketahuilah bahwa mereka semua itu adalah ciptaan Allah, dan Allah lah dalam urusannya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Rabbul alamin. Di kalimat ini, di ayat ini, Allah menegaskan fungsinya. Yang pertama, Allah menjelaskan tentang Khalik. Allah berfirman, Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kedua, Allah menjelaskan tentang kedudukannya sebagai tadbir, yang mengatur. Ya Allah yang mengatur perjalanan matahari dan bulan. Allah yang mengatur dari malam ke siang. Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Dialah Allah yang mempergirirkan, tulijul laila fin nahar, yang mempergirirkan malam kepada siang dan siang menuju kepada malam, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Masya Allah, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Makanya kalimat umum tatkala takbir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Apapun Allah kehendaki, bahkan tentang kehidupan kita, Pak, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, tatkala orang tua kita mengandung kita dalam perut ibu kita, tatkala janin sudah masuk usia 4 bulan, maka Allah tiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Apa yang ditetapkan oleh janin itu? Ditetapkan yang pertama ajalnya. Allah atur. Kapan batas usia kita hidup di dunia ini? Allah atur, tetapkan ajalnya. Kemudian Allah tetapkan rezekinya. Walaupun rezeki itu harus dijelaskan, dialah Allah yang memberikan rezeki. Nanti tatkala dengan masalah bab rezeki, ada satu kisah. Ini mungkin menarik. Maka mohon maaf agak lompat sedikit. Tatkala dengan masalah bab rezeki, diceritakan di zaman kekhalifahan apa ya, Umayyah, ada seorang ulama besar yang namanya As-Sima'i. Beliau ini adalah ahli tata bahasa atau ahli nahwu. Beliau adalah orang ulama yang terkenal, hafiz Quran, sering memfatwakan kepada orang-orang ramai. Kemudian tatkala beliau sedang berjalan di satu kota, tiba-tiba datang Arab Badui. Ditanya, apakah engkau yang bernama As-Sima'i? Benar. Apakah engkau yang senantiasa membacakan firman-firman Allah? Betul. Coba bacakan kepadaku satu firman Allah. Maka dibacakanlah oleh As-Sima'i surat Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat surat 51 sampai kepada ayat yang 21. Tatkala ayat 21, wa fi anfusikum rizqukum fis sama wa ma ta'uddun. Dan bagi kalian rezeki kalian telah ditetapkan kepada Allah yang berada di langit. Tatkala mendengar ayat ini, Bu, orang Arab Badui ini yang pada saat itu sedang membawa unta tunggangan. Kemudian tiba-tiba unta itu disembelih, dikulitin, dagingnya kemudian dicincang-cincang dan dibagi-bagi kepada orang-orang. Saking yakinnya dia bahwa rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah
zat penguasa langit. As-Simai sebagai ulama hanya bercakap Masya Allah. Saya 40 tahun mengajarkan ayat ini saja belum sampai tergerak seperti itu. Sementara ini Arab Badui baru sekali dia mendengar kalimat Allah, firman Allah, wa fis samai rizqukum wa ma ta'uddun, dan di langitlah rezeki kalian sebagaimana yang telah dijanjikan. Begitu yakin dia. Masya Allah. Itu Arab Badui baru pertama kali mendengar ayat. Sementara kita, Bu, ngaji di masjid ini sudah berapa tahun, Bu? Sudah berapa banyak ustaz memberi kajian kepada kita. Tapi tatkala masalah rezeki begitu banyak kita yang menjadi bingung, bimbang. Makanya pentingnya kita mempelajari tauhid rububiyah ini, yaitu salah satunya tentang masalah rezeki ini. Karena kalau enggak, Masya Allah Pak, Bu, orang dari zaman sekarang ini, zaman yang orang bilang lagi susah, ekonomi lagi sulit, bahkan timbul banyak di antara kita satu pameot nyari yang haram aja susah, apalagi yang. Makanya manusia kalau yang dia tidak benar-benar meyakini firman Allah tentang masalah Allah sebagai zat pengatur rezeki, maka manusia hanya mempunyai dua pilihan. Kalau dia yang orang yang berani nekat, maka dia akan berubah menjadi orang yang berani bertindak yang namanya kriminalitas. Orang yang nekat, entah dia mencopet, entah dia mencuri, entah membegal, modalnya cuma satu, nekat. Tatkala dia sudah cerdas, sudah makin pintar, maka tingkatannya berubah lagi menjadi korupsi. Tapi lihat, bagi orang-orang yang lemah, yang nggak punya keberanian, takut dengan yang namanya penjara dunia, maka mereka biasa cenderung menuju kepada yang namanya Gunung Kawi. Ya banyak, Bu. Kalau nggak ke Gunung Kawi kemana? Oh, banyak kita. Bahkan nanya kepada orang-orang pintar, walaupun orang pintar itu sendiri nggak pernah sekolah, Bu. Tapi kita bisa orang pintar. Dikasih syariat ini, syariat itu, ini itu, kita lakonin. Apalagi kalau seperti kayak namanya saya, Bu, orang pedagang. Ini kayak Buya kita ini. Iya. Yang namanya pedagang di pasar itu. Di pasar. Yang namanya mistis, klinik itu masalah rezeki begitu besar. Mohon maaf, saya tatkala sebelum Pak Alfi almarhumah itu almarhum meninggalkan kita, waktu beliau itikaf terakhir kali di sini, qadarullah, pada saat itu saya berdua dengan beliau dan kemudian teman-teman belum ada yang nyampe. Kita ngobrol dengan Pak Alfi bercerita kepada saya, Pak Panca. Kita tahu Pak Alfi itu dulunya Masya Allah, Pak, orangnya hidupnya enak, manajer bank kan, banknya Bank Rabobank, Bank Belanda punya, berarti gajinya kan udah Masya Allah. Awal kita Pak Panca, saya biasanya kalau Ramadan kayak gini dulu yang namanya THR nggak pernah pusing, Pak. Tapi sekarang Masya Allah, uang receh-receh kita cari. Apa beliau cerita? Ini menarik. Kita tahu, saya tahu benar yang namanya Pak Alfi dulu. Dia yang namanya ngaji sama-sama kita di masjid kita. Diajar dengan ustaz kita tentang masalah akidah Islamnya begitu keras. Nggak percaya, Bu. Yang namanya begitu-begituan kelelak ini nggak percaya. Tapi tatkala beliau sudah masuk ke dunia dagang, Masya Allah, Pak Baca katanya, ternyata banyak yang melakukan seperti itu. Ya begitulah dunia dagang. Kata walaupun cuma dagangnya dagang kecil, Pak, walaupun cuma warung-warung kecil, Pak, tapi yang namanya menggunakan penglaris itu kan banyak di masyarakat kita. Kenapa ini terjadi? Karena kurang dia memahami bahwa Allah adalah sebagai pemberi rezeki.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini walaupun di dalam bumi sekalipun yang pasti Allah tanggung rezekinya. Kalau bagi mereka yang melakukan perbuatan tadi, ke orang pintar, bahwa pesugihan dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang kurang yakin terhadap Allah sebagai zat pemberi rezeki. Allah adalah Ar-Razzaq. Allah lah pemberi rezeki. Bahkan makhluk melata sekalipun, bahkan makhluk di dalam tanah sekalipun, lihat yang namanya cacing. Cacing nggak pernah sekolah, Bu. Cacing nggak pernah belajar, tapi bisa hidup dia. Walaupun cuma di dalam batu. Kadang batunya keras, Pak, kita berpikir dari mana dia bisa lewatnya. Batunya keras, cuma lembab doang, air sedikit masuk. Allah kasih kehidupan. Sementara kita manusia yang ngakunya sudah pintar, belajarnya udah segini, kita sebanyak-banyaknya, mulai dari S1, S2 sampai S lilin. Aduh, Masya Allah, ya saya pusing. Sudah belajar begitu banyak, tapi masalah rezeki terkadang kita menjadi orang yang bingung. Padahal Allah sudah mengatur itu semua dalam masalah rezeki kita. Allah juga yang mengatur. Dan kalau kembali kepada hadis tadi, hadis datang kalau dalam satu janin, Allah menetapkan tentang ajalnya, Allah menetapkan rezekinya, Allah juga menetapkan tentang bahagia dan celakanya kita. Arti hidup kita senang ataupun celaka, Allah sudah tetapkan. Kalau sekarang tiba-tiba Allah mungkin menguji kita dengan sakit, emang Allah sudah takdirkan itu. Kalau Allah tetapkan kepada kita orang yang berbahagia, karena berbahagia itu adalah hakikat, tinggal bagaimana kita memandang apa yang Allah berikan kepada kita. Ya Bu ya, karena kebahagiaan as-sa'adah hahuna. Sa'adah itu di sini Bu, adanya di dalam kalbu. Sa'adah, kebahagiaan tidak taruh di harta. Kebahagiaan tidak taruh di kepada anak dan keturunan. Kebahagiaan tidak ditaruh di dalamnya pangkat dan jabatan. Kebahagiaan tidak ditaruh kepada namanya ketenaran. Tapi kebahagiaan Allah taruh di dalam hati kita. Maka kebaik siapapun di antara kita berhak mendapatkan kebahagiaan. Lihat. Terkadang saya teringat satu cerita dari Ustadz. Waktu saya lagi kuliah itu, beliau bercerita bahwa di Amerika Serikat pernah ada orang yang paling kaya pada saat itu, Pak. Berada di satu hotel yang President Suite, yang lux. Tapi nggak bisa tidur, Bu. Nggak bisa tidur, Pak. Padahal begitu kenikmatan yang namanya hotel, fasilitasnya begitu wah. Mulai dari makanannya, fasilitasnya begitu wah. Tapi tidur aja nggak bisa. Susah dia, gelisah dia. Kemudian dia lihat ke jendela. Dilihat di pinggir dekat trotoar itu ada tampaklah seorang musafir. Ya Allah ya Rabbi, dia tidur nyaman, Pak. Banyak begitu Bu ya? Karena mereka nggak merasakan yang namanya beban. Semua yakin berada dalam tanggungan Allah. Makanya tadi tatkala dalam awal kami sampaikan hadis Rasulullah, man sholat subuh, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi dhimmatillah, maka mereka berada dalam tanggungan Allah. Harusnya kita nggak menjadi orang yang susah, gundah gulana, karena kebahagiaan sudah adalah setelah Allah tetapkan kepada kita dan dijamin kita oleh Allah. Serahkan saja semuanya sudah kepada Allah. Allah yang mengatur kita. Allah sudah tetapkan kita semua. Bahkan dengan perjalanan hidup kita sudah tetapkan
Apalagi kalau kita lihat sekarang, Masya Allah, yang namanya daun saja Bu, Allah sudah tetapkan jatuhnya. Bisa kehitung Bu. Ini di depan masjid kita ada pohon jambu. Orang hitung berapa banyak daunnya Pak. Jatuhnya daun Allah tahu. Allah atur jam berapa dia jatuh, kapan jatuhnya. Apatah kita kalau buat seluruh dunia. Berapa banyak makhluk Allah. Allah atur. Makanya Allah menjelaskan tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala. Dialah Allah. Zat yang maha kuat, yang berdiri sendiri, yang hidup sendiri, nggak perlu bantuan. Kalau kayak kita perlu bantuan Pak. Kalau kita lahir aja minta bantuan kok Bu ya. Baru pengen keluar aja dibantu sama bidan. Kita masih kecil jalan masih perlu digendong, perlu bantuan. Sudah bisa jalan masih dituntun. Sudah bisa jalan sendiri saja kalau kemana-mana sekarang mau ditemenin. Nggak enak kalau nggak ditemenin. Apalagi kita kalau sudah bersuami istri punya pasangan hidup, nggak enak Bu jalan sendiri Bu. Apalagi kalau kondangan sendiri, nggak enak Bu. Cengok kita Pak, ya kan? Kita butuh teman. Apatah lagi nanti kalau kita mati pun perlu dianterin juga kita Bu. Itulah kita, keterbatasan kita. Sementara Allah Jat yang kita sembah berdiri sendiri. Wala sinnatu wala nam, nggak tidur, nggak ngantuk. Coba bayangin kalau Allah ngantuk Bu. Masya Allah, itu ngatur bumi. Berantakan. Makanya Allah nggak tidur. Dan Allah adalah zat yang paling sibuk mengatur keperluan setiap hambanya, memenuhi hajat-hajat hambanya. Si fulan minta ini, si fulan minta itu, si fulan minta ini. Masya Allah penuhin semuanya. Sementara kita Bu, yuk kita tanamkan di dalam diri kita tentang tauhid rububiyah ini. Karena tauhid rububiyah ini kalau kita pahamin dengan sungguh-sungguh Bu, ini adalah awal kita masuk kepada tauhid uluhiyah. Agar kita dapat beribadah, mengakukan penghambaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka pahamin dulu dengan tauhid rububiyah itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian lihat Allah sebagai al-mulk, Allah yang pemilik, yang menguasai alam semesta ini. Kita pun adalah ciptaan Allah, milik Allah. Maka kita senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat sebagai pemilik. Allah adalah zat yang berhak mengatur. Maka Allah atur kehidupan kita. Bu, Allah itu sifat esensinya Rahman dan Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Allah ciptakan kita manusia dari Nabi Adam dengan emban salah satu tugasnya yang sebagai khalifatullah untuk melaksanakan amanah-amanah Allah. Dan amanah Allah yang paling utama yaitu adalah syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam Allah turunkan ke muka bumi karena satu larangan yang dia langgar. Padahal udah enak ya Bu ya tempatnya Bu. Udah di surga. Coba kalau Nabi Adam gak berbuat dosa Bu ya. Kita juga belum tentu ada. Belum tahu juga kita. Tapi hikmahnya memang itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam alam azali. Sudah ditulis sebelumnya. Bahwa akan keluar nanti ada manusia dan kita pun juga seperti itu. Nabi Adam tatkala begitu menyesal atas dosanya, ingin banget pulang Bu. Tadi tempatnya di surga kan pengen pulang Bu. Makanya pulangnya harus ke surga. Kita sebagai anak cucunya pulangnya juga harus ke sana. Kalau ada di antara kita yang melenceng, menyimpang, kan nggak pakai map itu Bu, nggak pakai Google, nyasar ya. Ya Bu ya. Padahal Allah sudah ngasih kita map. Udah kan kita kan
Apa mapnya Bu? Al-Quran Syariatul Islam. Dan mulai dari nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, syariatnya itu tidak berubah, yaitu syariat Islam. Syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin." Syariat bagi kalian itu dalam beragama adalah apa yang pernah diwasiatkan kepada Nuh dan kepada diwasiatkan kepada kamu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wasaitu bihi, dan juga nasihat-nasihat ditetapkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan Musa dan Isa, dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Itu Allah sayangi sama kita, Bu. Allah kasih syariat kita, syariat Islam, agar kita bisa kembali kepada jalannya. Allah sebagai Al-Mulk, Allah sebagai zat yang maha memiliki, maka Allah berhak mengatur kita. Maka Allah tetapkan bagi kita hukumnya. Innal lillah hukmullah. Innal hukmu lillah. Sesungguhnya hukum-hukum itu adalah milik Allah. Semua hukum-hukum menetap hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum yang namanya kita kenal hukum sunatullah atau hukum alam. Gravitasi kalau kita lempar ke atas pasti ya hukum alam. Allah sudah tetapkan itu. Kalau orang yang malas, susah suksesnya, Allah tetapkan seperti itu. Itulah sunatullah. Hukum-hukum Allah sudah berlaku kepada kita. Tiga, hukum Pascal, hukum tentang masalah tekanan dan gaya. Kalau semakin besar tekanan, semakin banyak gaya. Ya Bu ya? Iya. Kalau ibu banyak gaya kan makin banyak tekanan ya Bu. Kali kalau ngeliat yang namanya seleb, pengen ini pengen itu, makin tertekan gitu ya Bu. Pusing pengen kayak Masya Allah. Oke, kalau banyak gaya banyak tekanan. Allah tetapkan itu semua. Allah tetapkan halal dan haramnya bagi kita. Mana yang halal dan mana yang haram. Dan Allah tetapkan bagi kita yang halal adalah apa-apa yang baik, dan yang buruk adalah yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Kita dianjurkan dalam mencari rezeki pun dengan mencari rezeki yang halal. Gak boleh dengan sembarangan. Makan juga dengan yang halal. Diatur semua hak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukum Allah. Allah lah juga yang menetapkan bagi kita tentang yang namanya bagaimana kita. Bu, Pak, yakinlah kita bahwa semua di dunia ini hakikatnya adalah Allah yang sudah menetapkan, yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, yang menguasai, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau kita buka di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat Allah, Pak. Begitu banyak ayat-ayat Allah, Bu. Ayat-ayat Allah ini kan ada dua. Ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah itu termaktub di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di muka bumi ini. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yuk tanamkan dalam diri kita keyakinan bertauhid rububiyah, agar kita tidak menjadi orang yang bingung. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya. Jadi ditanya, wahai fulan, dulu engkau tatkala masa jahiliyah itu menyembah berapa Tuhan? Kata sahabat, saya menyembah berapa Tuhannya, Bu? 7 Tuhan. Yang pertama Tuhan yang di langit. Yang kedua Tuhan tatkala dia minta rezeki. Yang ketiga dia minta tatkala minta perlindungan. Yaitu dia minta lagi kepada tatkala minta kemakmuran. Begitu banyak Tuhan yang dia minta.
Maka tatkala ditanya oleh Rasulullah, kalau seandainya engkau tak mendapatkan dari tempat-tempat yang tadi atau dari Tuhan-Tuhan yang lain itu, kemana engkau akan meminta? Tentu saya akan meminta kepada Tuhan yang di atas. Kan curang ya Bu. Ya kan kayak gitu kita banyak ya kan. Sementara kan kenapa nggak mengganggu kepada satu Tuhan saja, kan bukankah lebih mudah dan lebih jelas? Karena Allah adalah zat yang sesungguhnya. Maka terkadang bagaimana sekarang? Tatkala engkau sudah mengenal Islam, jauh lebih enak ya Rasulullah. Cukup mengenal kepada satu Tuhan, maka segala hajat kita terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak Bu. Yuk. Jadi kita tanamkan baik-baik dengan tauhid rububiyah kita ini, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang banyak menyimpang dalam kesyirikan. Kenapa kita mengakui? Hati-hati Bu ya. Jika ada di antara kita yang mengakui bahwa Nyi Roro Kidul adalah sebagai pemilik pantai selatan, penguasa pantai selatan, kalau kita meyakini itu, maka kita jatuh kepada Ibu pernah ke Parangtritis Bu? Pernah? Kalau Parangtritis pakai baju hijau nggak Bu? Nah, pakai baju hijau nggak Pak? Berani nggak pakai baju hijau Bu? Hah? Harus berani. Karena kalau kita takut dengan yang namanya tahayul seperti itu, itulah gugur tauhid rububiyah kita. Karena kita meyakini ada zat lain yang menguasai sesuatu. Karena kita meyakini ada sesuatu yang mempunyai bisa mengatur kita. Bahwa kita meyakini bahwa orang itu bisa berkenan kita. Kalau kita seperti itu gugur tauhid rububiyah kita. Jangan lewat sana Bu. Banyak pohon gede. Benar Bu. Itu kalau namanya malam. Kalau kita sampai seperti itu, maka ketahuilah kita akan bisa menjadi orang-orang yang rusak secara akidah kita. Maka jaga baik-baik Bu ya. Tanamkan baik-baik dalam diri kita bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita. Allah adalah zat yang memiliki kita. Allah adalah zat yang mengatur kita. Allah yang melindungi kita, yang menjaga kita dan sebagainya. Hanya Allah. Itulah yang namanya tauhid. Kalau kita bertauhid, maka kita insya Allah bisa menjadi sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah. Bu, lihat sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah tatkala dia masuk ke satu negeri, taruhlah tatkala ke Bizantium, ketemu dengan yang namanya Heraklius, penguasa Bizantium. Padahal kalau kita lihat orang-orang di sana tatkala ketemu dengan yang namanya raja kan membungkuk. Tapi lihat para sahabat. Karena penyembahan itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam satu cerita, namanya ulama kita siapa namanya Abu Hasan kalau nggak salah namanya. Itu beliau adalah seorang ahli fikih, seorang mustahid, juga seorang ahli perang, panglima perang. Suatu waktu tatkala dia menghadap satu kekaisaran, kaisar ini ingin merendahkan dia. Bagaimana caranya? Dia tahu bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu kalau datang nggak pernah yang namanya membungkuk, nggak pernah merendahkan diri. Makanya dikasih siasat Pak. Masuk ke pintu gerbang dikasih palang, ditinggalin hanya seukuran sekitar 50 cm. Biar kalau orang itu masuk mengemaukan bungkuk. Sementara sang raja sudah berdiri di atas singgasananya. Begitu angkuhnya dia dengan kekuasaannya. Tiba-tiba ulama kita ini seorang panglima perang, dia tahu karena iman yang Allah tanamkan, yakin dengan tauhidullahnya. Bagaimana dia masuk Bu? Dia masuk melalui bokongnya Bu. Dia menjongkok lewat mundur lewat bokong.
Masya Allah. Di situ yang namanya orang kafir memang benar-benar orang Islam ini dah. Sampai segitunya dia bisa menjaga marwah dan kemuliaannya. Ya Bu ya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, pun jika kita memiliki sesuatu janganlah kita sombong. Apapun yang kita punya, kalau kita sombong maka kita khawatir nanti sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu karena dia mempunyai kekuasaan yang begitu luas, kekuatan yang begitu luas, maka dia berkata sombong. Kesombongannya itulah yang sampai dia mengatakan Anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Karena kesombongan, dia tidak menyadari diri sendiri. Maka dari itu, yuk kita sebagai orang-orang yang beriman tanamkan baik-baik tauhid rububiyah kita, dan mudah-mudahan dengan kita bertauhid rububiyah yang baik, insya Allah kita nanti akan bisa sampai kepada tauhid uluhiyah. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bahas sedikit. Ini juga saya sepintas saja Bu ya. Saya menjelaskan tentang rububiyah. Nanti pun tentang tauhid uluhiyah kita akan jelaskan secara sepintas saja. Tapi paling tidak maknanya bisa dipahami. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Zaman Nabi siapa Ka'bah dibangun? Bu, Ka'bah dibangun zaman Nabi siapa Bu? Kalau dibangunnya Ka'bah, ulama sejarah sepakat dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tatkala fondasi pertama ditetapkannya di zaman Nabi Adam alaihissalam. Menarik, ulama sejarah seperti itu. Pertanyaan kedua, zaman Nabi siapa Masjid Al-Aqsa dibangun? Siapa yang bangun? Nabi Masjid Al-Aqsa pun dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala kita tahu Nabi Ibrahim mempunyai istri dua, Hajar dan Sarah. Dari Hajar mempunyai anak yang namanya Ismail. Allah memerintahkan memerintahkan Hajar dan Ismail untuk hijrah ke Mekah. Di sanalah Nabi Ibrahim mulai membangun yang namanya Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya Masjidil Haram. Setelah mendirikan Masjidil Haram, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Di sana dia bangun Masjidil Aqsa untuk putranya, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Wah, kamu tega. Pertanyaan ketiga, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman berulang kali, Allah tidak menzalimi hambanya, tetapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Mohon penjelasan tentang orang kafir yang masuk neraka selama-lamanya. Apakah orang kafir juga telah mendapatkan petunjuk, tapi mereka tidak menggunakan petunjuk? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tanda. Jadi. bahwa sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dan kesucian itu adalah disebut dengan fitrah. Fitrah itu adalah fitrah Islam. Sebagaimana Allah berfirman, fitratallahi fataran nas 'alaina. Fitrah Allah berlaku atas hamba-hambanya kepada manusia. Itulah disebut dengan al-Islam. Jadi hakikatnya setiap kita adalah orang-orang yang pernah mendapatkan petunjuk. Cuma saja tatkala di dunia ini godaannya begitu banyak, ada dari kalangan jin yang namanya setan dan sebagainya, juga dari lingkungan kita. Maka ujung hadisnya fa'abawaihu, maka orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Disinilah artinya peranan pihak luar, peranan orang luar, peranan lingkungan amat berpengaruh kepada seseorang. Kullu mauludin yuladu fitrah. Setiap maulud baiknya dalam keadaan fitrah.
Tapi lingkungan pegang peranan. Berapa banyak orang yang tadinya begitu hebat, karena lingkungan dia bisa berubah dalam keyakinan. Bagaimana mendakwakan tauhid di keluarga? Namanya dakwah berarti mengajak. Kalau mengajak berarti dikasih paham. Dipahamkan, disampaikan dalil-dalilnya, dijelaskan secara detail-detailnya. Karena namanya kita manusia yang berakal, pasti bisa berpikir, bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa kalau makanan haram manusia bisa menghindar, dan kalau uang haram manusia tidak bisa menghindar? Ini yang repot, Pak. Iya. Lah, sekelas ulama kita aja kayak kita banyak makan uang haram. Itu yang namanya di NU, apa nggak begitu banyak? Ya, itu kan. Masya Allah. Ya, Pak, kuasa banget itu. Nah, kalau kita begini ya susah kita bantuinnya, Pak ya. Kalau ditanya kenapa? Waduh, walau alam, andai kata saya sendiri ditawarkan belum tentu kuat. Kita jujur aja, ya kan? Kita bisa ngomong begini karena bukan kita yang ngalamin pencobaan seperti itu. Karena kita gak berkecimpung dengan yang namanya uang-uang besar. Dan disitulah nikmatnya kita. Allah masih membatasi kita dengan nikmat yang sedikit dengan sedikit, itulah membawa keberkahan kita. Maka kita terjebak kepada yang besar. Kalau udah besar godaannya makin besar. Coba kalau tanda tangan tiba-tiba datang satu kan pusing, Pak. Nggak bisa, Pak, jujur dah. Lalu kalau ditanya kenapa? Itu berpulang kepada hati masing-masing. Itu berpulang kepada iman masing-masing. Berapa banyak orang yang imannya kokoh walaupun dia dari orang kecil, kalau memang dia bisa menghindar dengan baik. Artinya semua itu tergantung kepada iman dan pemahaman kita. Dan semua itu tidak lepas daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa menghindari sesuatu itu pun karena dari hidayah Allah. Kalau bukan karena Allah, Pak, belum tentu kita mampu. Makanya kan kita selalu berdoa. Apa doa kita? Allahumma adal haqqa warzuqna tibaa, warinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk yang benar, itu benar ya Allah. Dan berilah aku kemampuan dan kekuatan ya Allah untuk dapat melaksanakan kebenaran itu. Dan berilah kepadaku petunjuk ya Allah, yang salah itu salah. Dan beri aku kekuatan dan kemampuan agar aku bisa menghindari. Kalau bukan karena Allah, belum tentu kita bisa menghindari itu semua. Maka tidak lepas kita senantiasa berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan didoakan Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya mengajak yuk, karena tidak lepas dalam pertemuan kita ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada hal-hal yang kurang baik mungkin penyampaian, mungkin membacakan dalil-dalilnya yang salah, yang terkesan namanya lidah manusia. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar mohon ampun, dan kepada jemaah sekalian mohon bukan maaf yang sebelumnya. Yuk kita sama-sama baca salawat taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa
wa may yantasib billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.